Aloha, ya, gua mau bahas beberapa match tadi malam dan Portugal akhirnya lolos juga di grup ini, menang atas Uruguay dan ya memang layak menang karena dari permainan Portugal dominasi segalanya, create chances banyak dan Uruguay cuma bisa bertahan doang di first half dan babak kedua baru keluar menyerang ya. Inilah yang tim-tim kayak gini yang gak layak buat lolos karena lu bisa bermain menyerang, kenapa nggak harus dari babak pertama, kenapa harus main bertahan dulu setelah jebol baru main bertahan. Inilah stupid kalau gue bilang. Dari line up yang diturunkan Santos gak ada ada beberapa perubahan. PP main langsung dari starter, umurnya udah 70 tahun dan gue sangat impress dengan penampilan PP di pertahanan ini ya, karena dia solid, dia timingnya bagus, umurnya udah 70 plus plus ya, gue sangat impress lah. Dan ini akan jadi penampilan yang akan memboosting moral dari pemain-pemain muda untuk bisa memotivasi mereka bisa bermain seperti si PP ini ya. Ruben Dias yang sempat blunder di babak pertama, nyaris Bentancur cetak gol. Dan di pemain lain, ternyata Nuno Mendes di bek kiri, tapi cedera, diganti Guerrero dan Neves, William Carvalho yang masih sama, Ronaldo starter. Dan ya, di Uruguay Cavani starter bersama Nunes. Ya kembali lagi Nunes tidak bisa menunjukkan apa-apa. Kontrol bola lepas sana lepas sini, gak bisa memberikan ancaman bahaya. Bahkan Suarez begitu masuk di babak kedua baru berapa menit lebih berbahaya dibandingkan Cavani sama Nunes yang bermain lebih lama. Dan kalau dari permainan dari babak pertama Portugal langsung bermain menyerang, inisiatif ambil serangan dan itu memang bagus. Walaupun cuman ngandelin skill, no pattern, tapi Bruno Fernandes lah yang membuat tim ini bisa main bagus bersama Bernardo Silva. Benar-benar dua orang ini menjadi motornya dari Portugal ini. Dan Bruno dapat 2 gol, Ronaldo ujung rambutnya cetak gol, tapi Bruno yang dicatat Ronaldo di match ini ya so-so lah, gak jelek, tapi dia punya kontribusi di gol pertama berkat dia yang bisa ngedistract kipernya Uruguay sehingga crossingnya dari Bruno nggak bisa dianticipate dan mereka udah lolos jadi juara grup harusnya. Dan kita lihat apakah Portugal di fase knockout bisa membuktikan bahwasannya mereka layak untuk bisa jadi juara dunia tahun ini untuk mempersembahkan kepada Ronaldo, dan Ronaldo membuktikan bacot-bacotnya di luar sana. Sementara Uruguay harus menang lawan Ghana dan ya masih ada peluang, we'll see lah seperti apa. Di match lainnya ya, Kamerun Serbia 3-3. Ini match yang luar biasa alotnya gue nonton, dan ya Kamerun merupakan tim yang sejak match pertama gue lihat itu tim Afrika yang sangat well organized, sangat bermain dengan pattern yang jelas. Mereka itu bermain menyerang, berani main menyerang, walaupun defense-nya bapuk, sering dijebol di match lawan Serbia ini. Dan gue bilang ini kesalahan dari lini belakangnya hancur ya. Kalau lini belakangnya solid mereka bisa menang, gak harus seri. Tapi Abu Bakar membuktikan dia pemain senior bisa ngangkat tim ini. Dan Onana kembali lagi dia menjadi biang keladi ya, lagi berselisih sama coachnya sehingga dia nggak bisa ikut lagi ke skuadnya Kamerun. Dia nggak mau ngikutin arahan coachnya, dia mau main sesuai dengan dirinya sendiri, maju-maju setengah lapangan, dan coachnya nggak suka itu ya. Ya gue bingung juga kenapa ini coachnya si Song ini mau manggil Onana kalau dia memang tahu Onana mainnya beda dengan prinsip dia. Kenapa nggak kayak si Enrique dari awal yang nggak mau panggil De Gea. Kalau De Gea itu bukan kriteria dia jadi kiper, dia langsung nggak panggil. Ini lah dipanggil sama dia, ujung-ujungnya konflik di dalam dan akhirnya cabut sendiri. Dan ya mungkin di match terakhir nggak tahu apa ada peluang. Yang jelas Brasil menang lawan Swiss 1-0. Dari line up bermain tanpa Neymar Brasil, dan Richarlison main lagi dari awal, which is tidak kelihatan sama sekali.
By the way, tadi Leao main di Portugal sebelumnya, gua hampir lupa bahas. Dia dimasukkan, gak ada performnya sama sekali Leao. Dan Richarlison begitu match pertama brace, match kedua gak ada perform sama sekali. Inilah makanya kalau satu match langsung tampil bagus, ya kalau dipuji-puji, jangan harap match berikutnya langsung main bagus juga. Jadi gak bisa seperti itu gitu loh. Dan ternyata Eder Militao main di back kanan, ditaruh si Tite karena Danilo cedera ya. Sementara Fred main menggantikan Neymar. Dua pivot bersama Casemiro. Paqueta jadi attacking midfield. Ya, jujur, kalau match ini gue lihat gak ada menarik-menariknya. Bahwasannya tak ada kehadirannya Neymar itu berpengaruh banyak. Karena pemain-pemain Brasil itu bingung mau kasih bola ke siapa. Distribusi bola ke siapa, mereka bingung. Jadi asik ke arah winger terus. Antara Rafinha dan Vinicius di match ini gak begitu kelihatan. Memang dia cetak gol yang offside, tapi secara overall ya nothing. Inilah dia. Secara bakat Vinicius punya bakat yang besar. Secara visi dia masih kurang lah. Tapi usia dia masih muda juga. Dan ya gue sama sekali gak impress sama Tite. Dia punya banyak main bintang tapi gak bisa main dengan wah gitu ya. Dan gak ada Neymar, sangat pengaruh banyak. Mereka gak punya kreator di tengah yang bisa distribusi bola, yang bisa kasih warna lah di lapangan. Ya berarti mereka juga udah lolos. Tinggal lihat bagaimana fase knockout, apakah mereka bisa berbicara banyak sama seperti Portugal. Dan di pertandingan lainnya, Korsel ternyata bisa kalah lagi dari Ghana. Wakil Asia kembali menunjukkan kesetelan pabrik performnya. Tidak seperti di match pertama yang luar biasa. Match kedua mulai jeblok. Tapi mereka sempat menunjukkan fighting spirit, bisa menyamakan 2-2 lewat bola headingnya. Dan Son tidak kelihatan sama sekali di match ini. Gak ada kelihatannya Son. Bahkan Korsel cuma bisa main bola-bola crossing. Berkali-kali mereka crossing, tapi selalu ke bendera tiang corner. Terlalu jauh. Di babak kedua baru beberapa crossingnya nyampe. Dan itu yang membuat Korsel bisa cetak gol. Kudus luar biasa main menggendong Ghana. Sama seperti Abu Bakarnya Kamerun lah. Kudus masih muda. Dia jadi future-nya buat Ghana. Dan Ghana membuka peluang buat lolos. Di match terakhir berarti mereka harus menang lawan Uruguay atau minimal seri lawan Uruguay, dengan catatan Korsel kalah lawan Portugal, dan itu sangat mungkin Ghana buat lolos. Dan kalaupun mereka menang dan lolos, mereka sangat layak lolos dibanding Uruguay yang ya gak jelas juga lah mainnya, bisa menyerang tapi main bertahan dan acak-adul. Kita lihat seperti apa perwakilan Asia di match berikutnya ya. Apakah bisa lolos Arab Saudi dan lain-lain, which is tim Asia lebih bagus main tenis meja kalau gue bilang daripada sepak bola atau badminton, karena mereka lebih punya kelebihan di sana. Thanks for watching.